Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian menjelang berbuka Masjid Besar Kota Sleman yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini patutlah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan karunia, rahmat, taufik berupa hidayah, sehingga kita bisa dimudahkan hadir di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam pun mari selalu kita haturkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu mengingatkan kita dalam hal yang penting dan yang terpenting, di mana kalanya beliau mengingatkan kita tentang kehidupan di dunia, dan juga bagaimana beliau mengingatkan kita tentang kehidupan abadi kelak di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan mulia ini mari bersama-sama kita akan mengkaji yang mana judul atau tema kita pada sore hari ini adalah misteri lantai dasar. Apa Bapak Ibu? Misteri lantai dasar. Apa yang dimaksud dengan lantai dasar? Kok harus ada misteri? Kami jadi teringat beberapa hari ini kami diamanahkan, kebetulan mendapatkan gedung dari Pak Muji itu. Kebetulan kami tinggalnya di lantai 2. Ternyata ada misteri di lantai dasar. Apa misterinya Bapak Ibu sekalian? Ternyata dalam amal soleh itu perlu kita kenal lantai dasarnya. Maka kalau lantai dasarnya itu rapuh, lantai ke atasnya pasti akan lebih rapuh. Kira-kira lantai dasar dalam amal apa Pak Bu? Apa Bapak Ibu sekalian? Lantai dasarnya amal itu apa? Apa? Iman. Bukan. Salat bukan. Napa Pak? Hah? Niat bukan. Lantai dasarnya itu adalah as-sidqu, jujur. Jujur. Okay. Lantai dasar amal itu adalah napa? Jujur. Kenapa jujur? Kita melihat nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi katakan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata lantai dasar itu Nabi sudah sebutkan. Apa itu? Kejujuran. Yang mana kalau lantai dasar itu rapuh, maka semua amal akan
rapuh. Dan kalau rantai dasar itu kuat, 10, 20 lapis ke atas itu akan juga kokoh, itu juga akan kuat. Maka bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita tentang perkara yang penting, bukan hanya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang masuk ke dalam perut kita, tapi juga kita harus bisa menjaga apa yang akan keluar dari mulut kita. Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, juga harus jaga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lisan, yang terucap dari lisan kita, yaitu kejujuran. Maka lawan jujur apa Bapak Ibu? Dusta. Kalau puasa dusta, tentu akan merusak pahala kita, akan merusak wibawa kita, akan merusak derajat kita. Maka sesuai dengan tema kita Bapak Ibu sekalian, lantai dasar itu ada misteri. Ada misteri lantai dasar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Nabi SAW mengatakan lanjutan hadis tadi, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kata Nabi SAW, dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, alias dia dikatakan orang al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Maka kalau kita dapatkan juga di masyarakat kita orang itu selalu jujur, maka dia akan baik napa mboten Mbak Bu? Baik, disenangin apa mboten? Disenangin, dicintai atau tidak? Dicintai. Maka inilah lantai dasar dalam ibadah kita. Perlu dikuatkan, perlu dikokohkan, perlu dijaga. Kalau itu rusak, maka rusak semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW juga berpesan dengan mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi SAW mengatakan, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan Nabi ingatkan kembali, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Nabi SAW mengatakan, dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta atau pembohong. Maka kita lihat kalau ada orang yang senantiasa bohong, dusta, maka disenangi apa mboten Pak Bu? Tidak akan disenangi, akan dibenci. Selalu akan ada orang yang hati-hati kepada dirinya. Kenapa? Karena suka bohong, sehingga dia pun diberi lakop, dicap dengan kalimat nopo? Orang dusta. Ini di dunia saja, di sekitar kita, kalau ada orang yang selalu jujur,
maka dia akan dinamai dengan orang yang jujur. Maka kalau orang itu suka dusta sehingga dia hobi dusta. Nah, kalau enggak bohong itu kelihatannya enggak mahram. Ini sudah menjadi kebiasaan berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah menjadi pendusta, pembohong. Maka di dunia pun orang-orang akan mengatakan itu orangnya suka bohong, suka dusta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat secara mufradat hadis ini atau kosakata hadis ini, Nabi katakan as-sidqu, yaitu sesuatu atau sesuai antara perkataan dan amalan perbuatan lahir dan batin. Jadi kata jujur itu bukan hanya sekedar ucapannya saja, bukan hanya sekedar manis di bibir saja, tapi juga tingkah lakunya, perbuatannya pun benar-benar jujur. Bukankah ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan menghantarkan kita kepada perkara jujur? Kenapa tidak Bapak Ibu? 5 menit sebelum buka, walau dalam kondisi sendiri makanan di depan kita, kira-kira berani nyicipi walau hanya 1 suap, walau hanya 1 teguk minum? Enggak. Kenapa? Jujur. Kita harus jujur ke siapa? Jujur kepada Allah, jujur kepada keluarga kita, jujur kepada masyarakat kita, jujur pada diri kita, bahwasanya kita diperintah oleh Allah benar-benar taat kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu tidak akan hadir kecuali hadir dulu jujur. Maka orang yang sudah imannya kuat, imannya yang kokoh, kalau dia memiliki kejujuran, bukan hanya sekedar lisan, tapi jujur dalam tingkah lakunya, jujur dalam amaliyahnya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam sikap-sikapnya. Ini orang yang as-siddiq, orang yang jujur. Alhamdulillah. Kemudian Nabi katakan yahdi, maknanya membawa, maksudnya membimbing dan mengantarkan kebaikan, maknanya sehingga Bapak Ibu sekalian mencakup albir, semua kebaikan. Jadi ketika yahdi, kata Nabi, membawa dirinya, membimbing dirinya, mengantarkan dirinya selalu ke dalam kebaikan. Nah, maka kembali Bapak Ibu kita lihat definisi kata albir. Kata albir ini Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan di surah kedua di ayat 177. Allah menjelaskan tentang albir. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah. Di ayat ini Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Bukan itu. Kebajikan albir, kebajikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Walakin di sini Allah katakan, walakinnal birra man amana billah. Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Begitu juga peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan, dan pada masa peperangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak amalan ini. Siapa yang mampu? Siapa yang bisa melakukan itu dengan keimanan yang baik, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada akhir-akhir. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita rangkuman tentang rukun iman ada di sini. Dan ayat ini pula menerangkan kepada kita rangkuman sedekah ada di ayat ini. Dan juga menerangkan kepada kita rangkuman solat ada di ayat ini. Menerangkan kepada kita rangkuman zakat ada di ayat ini. Begitu juga tentang menempati janji. Bahkan juga ayat ini merangkum kesabaran saat miskin maupun sakit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata totalnya ada belasan item ibadah ada di ayat ini. Siapa yang bisa melakukan ini? Allah katakan, ulaika humus shodiqun. Mereka yang mampu berbuat itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Maka pantas Bapak Ibu, bagaimana kita membangun gedung yang tinggi kalau lantai dasarnya ini rapuh? Enggak mungkin. Maka harus dikokohkan lantai dasarnya. Apa itu? Kejujuran dulu. Kita ibadah ini ke siapa? Kita sekarang puasa ini untuk apa? Kita sholat ke siapa? Kita baca Quran ke siapa? Kita sedekah ke siapa? Kita zikir, kita ikut kajian, belajar untuk apa? Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian harus ditumbuhkan dari kejujuran diri kita. Kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau jujur itu sudah kita terapkan dalam ibadah kita, dalam bersosial kita, dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kita harus jujur. Maka baik ustadz maupun bukan ustadz, Bapak Ibu sekalian, peluang utamanya adalah harus mengokohkan lantai dasarnya, harus mengokohkan kejujurannya. Kalau kita ngaji, kita tidak jujur kepada Allah, ngajinya kita ini karena ada yang kita inginkan. Ngajinya kita ini ada yang kita sembunyikan. Salatnya kita, puasanya kita. Makanya puasa ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita kepada kejujuran dan menghantarkan kita kepada akhlak yang jujur. Perangai yang jujur. Maka seorang mukmin yang baik adalah orang yang jujur. Maka Nabi katakan kalau orang itu jujur, kata Nabi apa Bapak Ibu sekalian?
yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau orang itu sudah jujur, maka dia akan mendapatkan, dihantarkan kepada perbuatan-perbuatan kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan dirinya kepada surga. Maka kalau orang itu sudah jujur dari hati nurani, Bapak Ibu, ucapannya pun itu jujur, perbuatannya itu pun jujur, kira-kira tenang napa mboten, Pak Bu? Tenang, nyaman, kemana pun tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Toh dia hidup di dunia ini kan cuma sebentar, dan memang perintah Allah. Mau dipuji orang, mau dicaci maki orang, dia nggak akan respon karena dia jujur sama Allah. Kalau itu yang sudah dia lakukan, maka dia tidak akan respect dengan kanan kirinya. Tapi kalau itu yang ia abaikan, maka yang datang apa Bapak Ibu sekalian? Ragu dan ragu. Makanya orang yang beriman kuat Bapak Ibu sekalian, kalau dia jujur hilang keraguannya. Nggak ada lagi ragu tentang menyembah Allah, sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya. Dia nggak akan ragu. Nggak ada kekhawatiran. Ia sodakoh, kadang-kadang kan kerap kita dibisikin apa? Nanti kebutuhan ini nggak cukup. Nanti kalau kamu baca Quran terus waktunya habis. Nanti kalau kamu sholat bacaannya lama nanti capek besok nggak bisa apa-apa. Kan dibuat ragu, dibuat was-was. Ya. Sehingga ketika kita ibadah itu sering yang muncul bahkan lebih dikedepankan apa Bapak Ibu sekalian? Rasa khawatir, rasa takut. Takutnya bukan untuk nanti di akhirat, tapi takutnya itu lebih condong takut di dunianya. Kalau kita sholat nanti kelamaan, ya Allah, ini nanti saya jatuh ini, pusing ini. Ini kita sudah berpikir buat was-was. Ada keraguan, kita nggak yakin. Kenapa? Karena hati kita, diri kita sudah nggak jujur sama Allah. Kalau kejujuran itu kita pegang, maka akan menjadikan tenangnya hati, nyamannya badan. Maka Bapak Ibu sekalian, kemanapun kita akan pergi nyaman. Kenapa? Jujur. Kita nggak ada khawatir. Yeah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi begitu banyak amalan-amalan. Ternyata yang bisa berbuat itu dengan mudah adalah ulaika humus shadiqun. Mereka yang jujur. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa kita mengambil faedah, orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang kelihatan kokoh itu ternyata berangkat dari kejujuran. Maka kalau kita lihat di perusahaan, ya mungkin di PT atau di tempat-tempat kerja Bapak Ibu sekalian, selalu juga dikedepankan apa Pak Bu? Jujur, karyawannya jujur. Nah, kalau orangnya sudah jujur sama Tuhannya, jujur sama nabinya, jujur sama agamanya, jujur sama dirinya, maka semua akan beres. Tapi kebanyakan kan nggak jujur sama Allah sendiri, nggak jujur. Kenapa? Ketika Allah perintahkan sholat, nggak sholat. Ketika Allah perintahkan jangan melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi diterjang. Dengan apa? Dengan alasan kan nggak ada yang melihat, kan nggak ketahuan. Pas giliran ketahuan, gelisah, gundah gulana, berantakan semuanya. Bukan hanya dirinya saja, ikut tetangga pun ikut jadi ribut. Kenapa? Dampak dari lawan jujur, yaitu dusta. Maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, pantas Ramadan ini sampai Allah wajibkan kita harus puasa. Bahkan kalau tidak mampu puasa, bayar. Artinya nggak mampu puasa dengan alasan syar'i, udzur syar'i, mungkin wanita karena haid, atau mungkin karena sakit, atau mungkin karena safar, nah, atau mungkin wanita itu karena nifas, maka
Ketika nggak bisa puasa bulan ini, suruh ganti di bulan berikutnya. Ternyata ketika dilihat nggak memungkinkan untuk bisa puasa, maka apa yang dilakukan? Bayar fidyah. Bahkan kalau kita mampu terus kita melanggar di siang hari, suami istri hubungan, ya, dan ternyata melanggar aturan Allah, maka apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tetap bayar puasanya plus kena kafarat, denda. Dendanya apa? Membebaskan budak kalau ada. Tidak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Ini Masya Allah. Ternyata ketika sudah diberi 60, bukan berarti terus puasa ini gagal, artinya lunas. Enggak, tetap ganti. Karena dia melanggar. Ini sampai dihukum seperti itu. Sampai diberi ancaman sedemikian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata di balik kewajiban Ramadan ada bimbingan etika kepada kita. Ada bimbingan akhlak untuk kita, yaitu apa? Jujur. Maka tentu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, ternyata bukan hanya dari luar masuk ke dalam aja yang harus kita jaga, tapi yang dari dalam keluar ini pun harus dijaga, dikontrol. Artinya tetap harus hati-hati dalam berbicara. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia selalu berkata baik, atau kalau tidak bisa, diam. Ini bentuk apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang jujur. Orang yang jujur kepada Allah, orang yang jujur benar-benar tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian ternyata juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali orang-orang yang jujur ini tadi Bapak Ibu. Nah, di ayat berikutnya, ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang bertakwa ini juga yang mampu untuk melakukan tadi amalan-amalan yang begitu besar. Maka kita lihat puasa mengantarkan kita kepada ketakwaan, la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar Bapak Ibu di surah kedua di ayat 183 berkenaan tentang puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman di surah Al-Hujurat di ayat ke-15, Allah mengatakan tentang orang-orang yang jujur, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ini tadi Bapak Ibu. Kenapa orang yang jujur itu kuat? Karena tidak ada keraguan lagi. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh. Ini dari masjid kita kan ada nyebrang. Kalau ragu nyebrang, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Kenapa ada ragu duluan? Ini salah satu contoh dengan logis. Jadi kita ragu, bagaimana kalau beragama ini banyak ragunya. Puasa ragu, baca Quran ragu, sodakoh ragu, haji ragu, umroh ragu, berbuat kebaikan ragu.
kemana kita akan terjadi? Bisa akan jatuh kepada kebinasaan. Maka orang yang jujur hilang rasa ragunya. Jadi apa? Tumbuh rasa pede. Ini orang yang jujur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Nah, siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Siapa yang mereka ketika beriman ini tidak ada keraguan dalam hatinya, dan mereka bahkan berjihad dengan harta dan jiwanya, ini pun tidak ada keraguan bagi mereka. Siapa mereka? Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Artinya apa? Orang yang jujur. Ternyata orang yang mampu seperti itu, Bapak Ibu, orang yang jujur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ragu itu penyakit. Obatnya adalah jujur. Nah, maka jangan sampai ragu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, da' ma la yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil apa yang kamu tidak ragu. Itu Masya Allah. Misal Bapak Ibu udah sholat nih, ini sudah buang angin apa belum? Udah keluar apa belum? Maka kalau ragu, tinggalkan keraguan itu, ya wudhu sekalian gitu. Kalau enggak apa? Yakin, ambil kesimpulan, tidak batal, salat lanjut gitu. Jadi kita harus bisa mengambil sikap ya. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu jujur ya. Sering mungkin Bapak Ibu sekalian ketika di sekolah, di madrasah ya, Bapak Ibu guru kita mengingatkan kita tentang kejujuran. Orang tua kita mengajarkan kita tentang kejujuran ya. Ternyata memang ketika kita riset, ketika kita kaji dalam kitab kita yaitu Al-Quran, dan kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata kunci dasar kesuksesan itu ada di kejujuran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dengan demikian Bapak Ibu, karena waktu kita singkat, sebentar lagi kita akan coba yang terakhir, yaitu lawan dari jujur. Apa tadi Pak Bu? Dusta. Di mana Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian menyandingkan dosa menyembah berhala dengan dosa berkata dusta dalam satu tarikan napas ya. Artinya apa? Dalam satu ayat ini Allah sandingkan perbuatan menyekutukan Allah dengan dusta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dosa dusta itu bukan hanya sekedar dosa lisan saja, tapi itu dapat merusak semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Hajj di ayat 30, penggalan ayat terakhirnya Allah mengatakan, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Kata Allah yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Masya Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi kita SAW mengingatkan kita tentang kejujuran, dan juga Nabi SAW mengingatkan kita tentang kedustaan. Ternyata jujur membuahkan manfaat dunia sampai ke akhirat kita, tapi kedustaan itu juga akan memberikan dampak kerusakan di dunianya kita dan juga di akhirat nantinya.
Maka realita Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu suka dusta, tidak ada orang yang percaya sama kita. Maka pantas Nabi ingatkan kita dalam hadisnya tadi, Bapak Ibu sekalian, jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Maka Nabi mengingatkan ini tentu suatu yang penting. Maka Nabi katakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nah, maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, makna dari al-fujur, keburukan atau kejelekan. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang buruk atau jelek. Selalu berbuat dusta, maka dia akan menjadi kadzaban. Nah, sehingga dusta menjadi akhlak dan perangainya. Nah, kenapa dikatakan kadzaban? Sudah ketika berdusta, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, sungguhnya dusta, bohong, tidak benar, selalu berbuat tidak benar, maka akhlaknya, sikapnya, perbuatannya juga demikian, sehingga dia pun disebut dengan orang pendusta. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kebohongan itu akan menumbuhkan keraguan-raguan. Nah, sebagaimana tadi kejujuran itu menumbuhkan keyakinan yang mantap, kepastian yang jelas. Tapi ketika dusta, itu akan mengantarkan orang pada ragu-ragu, gelisah, enggak tenang. Nah, maka inilah Bapak Ibu sekalian, kajian pada sore ini yang dapat kita ambil faidah, perlunya kita tumbuhkan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, yaitu kejujuran. Maka tadi kembali kita ingat, kuatkan lantai dasarnya. Kalau ada masalah Bapak Ibu sekalian dalam satu bangunan yang besar, jangan dilihat atas saja, maka perlu diperhatikan lantai dasarnya. Kalau lantai dasarnya ini sudah bagus, maka mulai dari situlah perbaiki ke atas. Maka kalau ada di sekitar kita masih belum bisa menerapkan tentang kejujuran, maka harus diperbaikin dulu tentang kejujuran. Maka kalau kejujuran ini sudah terbina, sudah terjaga, insya Allah ke yang lain akan terlaksana dengan baik. Sebagaimana Bapak Ibu satu permisalan, kalau ada anak kita yang sudah jujur sama Allah, kita tinggalkan pun dia pasti akan sholat terus. Tapi kalau anak itu belum tumbuh rasa jujurnya dan ia berangkat ke masjid pun tidak pede sendiri. Kenapa? Harus sama ayah, harus sama bunda. Kenapa? Karena belum tumbuh rasa jujur di dirinya. Tapi ketika sudah mulai tumbuh rasa jujurnya, rasa percaya diri pun akan tumbuh. Maka tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, karena dia sholat harus kepada Allah. Masjid itu rumah Allah, maka dia akan datang walau sendiri. Walau orang tuanya nggak ada, walau nggak ada orang yang melihatnya, dia tetap akan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tumbuh rasa percaya diri dan mantap ketika ibadah. Inilah dampak dari kejujuran. Tapi ketika orang itu berdusta, ya ibadah hanya ingin pencitraan saja. Kalau dilihat orang, dia akan melakukan satu seolah-olah kebaikan semua yang ia lakukan. Tapi ketika tidak ada orang melihatnya, dia akan tumbuh dalam keraguan-keraguan. Kemudian pun dia akan malas dan malas. Artinya tidak semangat dalam ibadahnya. Semoga dengan sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, terkhusus kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Afu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.